Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan membalas, memperhatikan semua korban-korban kita. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku? Dahsyat luar biasa. Ragu-ragu. Dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, seperti imanmu jadilah padamu. Amin. Haleluya. Jadilah padamu menurut perkataanmu. Itu firman Tuhan. Karena itu mari kita belajar memperkatakan dengan iman janji-janji Allah. Mari Bapak Ibu kita baca Alkitab kita, Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia kuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Amin. Amin. Ayat ini menceritakan tentang Abraham. Semua kita kenal Abraham, bukan? Abraham orang yang dipanggil Tuhan, dipilih oleh Tuhan dari kampung halamannya, dari keluarganya. Dipilih, dipanggil, dipilih. Orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Tetapi kalau kita belajar dengan seksama tentang perjalanan hidup Abraham ini, perjalanan hidupnya tidaklah mulus. Perjalanan hidupnya tidaklah lancar. Dia mengalami banyak kendala, mengalami banyak hambatan. Walaupun dia yang dipilih oleh Tuhan, di mana Tuhan berjanji, menjanjikan hal-hal yang sangat luar biasa kepada dia. Allah langsung berfirman kepada
dia. Selama dalam perjalanan dia pernah kelaparan, dia pernah kesulitan, dia menghadapi banyak musuh dan persoalan-persoalan hidup lainnya menerpa kehidupannya. Amat terlebih terhadap apa yang dijanjikan oleh Tuhan tentang memberikan kepada dia keturunan. Itu menjadi sebuah persoalan yang berat yang dia hadapi karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan belum kunjung tiba. Lama sekali dia mendapat apa yang dijanjikan Tuhan itu. 25 tahun lamanya. 25 tahun bukanlah waktu yang pendek, singkat, tetapi itu sudah sangat panjang. Itu membuat kita bisa ngol-ngolan. Amin, Ibu Bapak. Orang-orang muda mengerti apa arti ngol-ngolan? Mudah-mudahan ngol-ngolan dimasukkan menjadi bahasa Indonesia ya. Membuat dia ngol-ngolan. Tetapi Bapak Ibu, seperti yang kita baca, tetapi Abraham imannya tidak menjadi lemah. Haleluya. Dia tidak menjadi lemah. Dia tidak bimbang. Tidak ada ketidakpercayaan lagi di dalam hatinya. Imannya betul-betul kuat dan dia tetap memuliakan Allah. Ayat 19 berkata, imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuhnya boleh lemah, tubuhnya boleh sakit, tetapi imannya tidak lemah, imannya tidak ikut sakit, imannya tetap kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan. Itu yang kita mau lihat hari ini. Imannya tidak menjadi lemah. Semangatnya terhadap Tuhan tidak menjadi lemah. Semangatnya dalam melayani Tuhan tidak menjadi pudar. Ibadahnya pun tidak menjadi lemah. Di hari-hari ini, Ibu Bapak, banyak orang Kristen, kalau dia mengikut Tuhan, kalau doanya tidak dijawab oleh Tuhan, maka pengikutannya pun kepada Tuhan menjadi lemah. Kalau apa yang dia harapkan dari Tuhan belum juga diberikan oleh Tuhan, maka itu membuat semangatnya untuk beribadah pun pudar. Memang demikianlah Bapak Ibu. Perjalanan Abraham memang tidak mulus. Itu turun-temurun sampai kepada Ishak. Abraham pun istrinya mandul. Paromainnya pun mandul, yaitu Ribka. Cucunya pun mandul juga. Jadi perjalanan keluarga besar Abraham ini tidak mulus, tidak melenggang kangkung, walaupun mereka orang pilihan Tuhan, walaupun mereka sering mendengar firman Tuhan. Nah, kalau kita juga melihat kepada Ishak, anaknya,
Anaknya pun tidak mulus perjalanannya. Dalam Kejadian pasal 25, Kejadian pasal 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambil menjadi istrinya. Ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat 25 dan 26. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi berapa tahun dia menunggu anak-anaknya lahir? 2 tahun ya. Pas dia 2 tahun? 2 tahun atau 20 tahun? 20 tahun, lama juga. Mamanya juga mandul, istrinya juga mandul. Jadi keluarga ini penuh dengan masalah. Tetapi di sini kita melihat baik Abraham maupun Ishak. Ishak di sini walaupun istrinya 20 tahun belum mengandung, tetapi Ishak tidak menceraikan Ribka. Kalau dia menceraikan Ribka berarti imannya sudah lemah, imannya sudah kandas. Tetapi dia mendoakan istrinya. Berarti imannya tidak lemah, sama seperti iman bapaknya tidak lemah. Kalau dia lemah, dia pasti bercerai. Walaupun banyak yang mengejek sampai 20 tahun, apa kata keluarga, apa kata tetangga, apa kata mertua, apa kata nemboru ina muda, dan juga apa kata nentulang dan tulang. Itu semua menggoda perasaan Ishak, anak satu-satunya ini yang dibanggakan, diharapkan oleh Abraham menjadi generasi penerus. Tetapi Ribka juga mandul. Tetapi dalam keadaan yang terpuruk itu, Ishak, dia tidak lemah. Imannya mantap. Dia bertindak dan mendoakan istrinya. Mungkin dia tumpang tangan sama istrinya, mungkin digendong istrinya, mungkin dipeluk istrinya saat mendoakan. Karena dia punya iman, karena semangatnya tidak pernah pudar, maka Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan melihat iman. Ibu bapak di hari-hari ini mungkin ada persoalan, ada pergumulan yang sedang dihadapi. Mungkin pergumulan persoalan itu lama, sampai 20 tahun. Sudah ada 20 tahun masalahmu, ibu bapak? Sudah ada 20 tahun? Atau masih 2 jam? Atau masih 2 hari kah? Atau masih 2 bulan? Atau masih 20 minggu kah masalah kita sekarang? Itu belum apa-apa dengan masalah yang dihadapi oleh Ishak dan Abraham. Tetapi semangat mereka berdua, iman mereka berdua tidak pernah lemah.
Maka hari ini kalau semangatmu, kalau imanmu sudah mulai lemah, sudah mulai pudar kepada Tuhan oleh karena masalahmu banyak, bertobat. Jadi mereka ini penuh dengan masalah. Bayangkan ya, Sarah mandul, Ribka juga mandul, lalu istri Yakub juga yang bernama Rahel mandul. Dalam Kejadian pasal 30, Kejadian pasal 30 ayat, Kejadian pasal 29 ayat 31. Ini istri Yakub yang bernama Rahel. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Bagi Yakub, istrinya yang diakui sebagai istrinya hanyalah Rahel. Lea sangat Lea di mata Yakub, karena dia tidak mencintai Lea. Yang dia cintai hanya Rahel. Jadi Rahel lah istrinya, istri Yakub. Lea itu bukan istrinya. Walaupun dia menjadi istrinya, tetapi itu dipaksa menjadi istrinya. Maka dia tidak menganggap Lea, dia tidak mencintai Lea, dia hanya mencintai Rahel. Tetapi Rahel juga mandul. Ini kan begitulah Tuhan. Tuhan itu membela orang lemah. Di sini dikatakan, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibuka Tuhanlah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Jadi Yakub ini kan begitu menyanjung Rahel dan menghinakan Lea, maka Tuhan membela yang lemah, memusuhi yang dicintai. Jadi hati-hati kita. Kalau anak kita begitu kita sanjung satu kita benci, nanti yang Tuhan sayangi yang dibenci. Harus adil orang tua, amin. Jangan nanti karena ini anakku, inilah anakku, ini ku cintai, ini ku belai-belai. Apa permintaannya ku kasih? Susu dikasih. Anak yang lain gak dikasih susu. Gak diperhatikan. Tuhan mencintai yang ini, lalu membenci yang ini. Di sini kita lihat, Tuhan melihat bahwa Rahel begitu dicintai, Lea tidak dicintai, maka Tuhan pun menutup kandungan Rahel dan membuka kandungan Lea. Bahaya. Jadi di sini keluarga Abraham ini penuh dengan masalah, turun temurun. Tetapi ibu bapak saudaraku sekalian, karena mereka tetap kuat di dalam Tuhan, maka mereka akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Sarah melahirkan Ishak, anak perjanjian. Ribka melahirkan Yakub dan Esau, di mana Yakub menjadi pokok bangsa Israel yang melahirkan 12 anak laki-laki. Dan juga Rahel akhirnya dibuka Tuhan kandungannya dan dia melahirkan Yusuf yang anak yang luar biasa. Itulah makanya dalam Yesaya pasal 54, kita buka Yesaya 54. Yesaya pasal 54 berkata ini. Yesaya 54 berkata begini, bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin,
Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang suci. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Jadi Alkitabiah yang mengatakan Yesus Kristus adalah mempelai pria sorga. Jadi kita jangan merasa risih mendengar kalau Allah itu adalah kekasih suami. Dia adalah suami gereja. Amin. Di sini dikatakan yang menjadi suamimu ialah yang menjadikan engkau, yaitu Tuhan semesta alam namanya. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Jadi berbahagialah kamu si mandul. Si mandul ini adalah gambaran daripada orang-orang yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya potensi untuk dapat melahirkan. Dari dirinya tidak ada lagi kemampuan untuk melahirkan. Dia tidak punya apa-apa lagi, hanya Tuhan. Itu arti rohaninya, di mana hanya Tuhanlah adanya. Makanya dikatakan di sini berbahagialah orang-orang yang mandul dulunya. Di Alkitab semua orang-orang yang dikatakan mandul adalah orang-orang yang luar biasa. Di Alkitab orang-orang yang disebut si mandul, perempuan-perempuan mandul di Alkitab adalah orang-orang luar biasa akhirnya, di mana mereka melahirkan anak-anak yang luar biasa. Sarah melahirkan Ishak, anak perjanjian. Ribka melahirkan Esau dan Yakub. Rahel melahirkan Yakub, melahirkan Yusuf yang menjadi perdana menteri di Mesir. Di perjanjian lama ada lagi Hana si mandul melahirkan Nabi Samuel. Istri Manoah yang disebut mandul melahirkan Simson. Amin. Dan Elizabeth yang disebut si mandul melahirkan Yohanes Pembaptis. Makanya mereka berbahagia dan bersorak-soraklah engkau hai si mandul. Keturunanmu banyak sekali pada akhirnya, seperti Hana, istri Manoah, seperti Sarah, Ribka, Rahel, dan juga Elizabeth yang melahirkan Yohanes Pembaptis, anak-anak yang luar biasa. Karena apa ibu bapak? Karena ketika mereka mengalami masalah yang berat itu, mereka tidak lemah imannya, tetapi mereka terus mencari Tuhan. Amin. Seperti yang dilakukan oleh Hana dalam 1 Samuel 1. Kita baca ayat ini. 1 Samuel 1 ayat 10. 1 Samuel 1 ayat 10. Kita mulai dulu dari ayat yang ke-6. Ayat 5 mulai. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi ini kan Tuhan menutup kandungan Hana. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Hana gusar, Hana sedih, Hana merana, Hana selalu disakiti. Dengan pendekatan saya katakan Hana menderita.
Tetapi dalam penderitaannya apa yang dia lakukan dalam ayat 10? Dan dengan pedih hati dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Imannya tidak menjadi lemah kalau dia disakiti. Amin. Semangatnya tidak pernah pudar walau dia menderita. Justru penderitaannya membuat dia mencari Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah. Dan akhirnya dia melahirkan Samuel. Dia minta 1 kepada Tuhan dan Tuhan kasih 6. Karena sesudah Samuel lahir lagi anak-anaknya yang lain. 5 lagi. Imannya tidak menjadi lemah. Hari ini ibu bapak, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Mungkin masalah kita sekarang banyak, persoalan banyak. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada hutang, mungkin ada kebutuhan yang begitu besar, mungkin ada persaingan, banyak persoalan, banyak pergumulanmu sekarang. Tetapi jangan lemah iman. Amin. Tetap semangat, tetap semangat. Jangan lemah beribadah, jangan lemah berdoa. Tetap semangat, tetap yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita melihat tadi di sini, Abraham walaupun tubuhnya lemah, dia sudah melihat tubuhnya sudah lemah, tidak bisa lagi, tidak sehat lagi tubuhnya. Tetapi karena imannya kuat, imannya tidak lemah, dia berharap juga. Dia tetap berharap dan tetap melayani Tuhan dan tetap taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Malah dia diperkuat. Dalam ayat 20 dikatakan begini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Amin. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia tetap dan ia memuliakan Allah. Orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dalam pengikutannya kepada Tuhan, makin lama akan semakin kuat, tidak makin lama semakin lemah. Karena kekuatannya bukan dari dirinya, karena roh Allah memenuhi hidupnya. Roh itu memberikan dia kekuatan, maka dia berjalan makin lama makin kuat. Kalau kekuatan itu datangnya dari diri kita sendiri, kita tidak akan kuat. Kalau kekuatan itu dari diri kita, kita akan mudah mundur dan mudah melepaskan iman. Tetapi orang-orang yang memiliki kekuatan yang datangnya dari Tuhan, dia akan berjalan makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat untuk apa? Makin lama makin kuat melayani Tuhan. Makin lama makin kuat melayani Tuhan. Makin lama makin kuat melakukan firman Tuhan. Makin lama makin kuat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mazmur 84 berkata begini. Ya, Mazmur 84. Mazmur 84 berkata seperti ini. Berbahagialah. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yaitu di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ini berbicara tentang pembalikan keadaan. Amin. Di tengah-tengah lembah baka pun bisa mengubah lembah baka menjadi tempat yang sejuk. Itulah orang-orang yang imannya kuat seperti Abraham.
Amin. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkah. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Amin. Hendak menghadap Allah di Sion. Jadi mereka diberi Tuhan kekuatan untuk menghadap Tuhan, bukan untuk bermain-main. Diberikan Tuhan kita kekuatan, bukan untuk berbuat dosa. Kita diberi Tuhan kekuatan, tetapi kita diberikan Tuhan kekuatan untuk kuat melayani Tuhan, menghadap Allah di perkumpulan, di ibadah. Berarti semakin hari semakin kuat melayani Tuhan, walaupun di lembah Baka. Nah, lembah Baka ini hidup yang penuh dengan masalah. Lembah Baka ini adalah hidup yang penuh dengan persoalan. Tetapi walaupun melintasi lembah Baka, dia makin lama makin kuat melayani Tuhan, makin lama makin kuat memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan dalam hatinya selalu ada hasrat mengadakan ziarah. Hasrat itu keinginan, hasrat keinginan. Ziarah itu adalah melayani ibadah. Ziarah itu bukan ke kuburan maksudnya. Ziarah itu adalah naik ke gunung Tuhan, naik ke rumah Tuhan, naik ke gunung Tuhan untuk mempersembahkan korban. Jadi ada keinginan, ada hasrat, ada cita-cita untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jangan keinginan kita hanya keinginan supaya kaya, keinginan kita hanya yang jasmani saja. Tidak ada keinginan untuk melayani Tuhan. Keinginanmu hanya menjadi orang terhebat, tetapi keinginan untuk melayani Tuhan tidak ada. Bertobat, saudaraku. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Seperti bapak kita Abraham, seperti Ishak, seperti Yakub, dan juga seperti Hana dan tokoh-tokoh iman lainnya yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan perhadapkan kepada mereka masalah-masalah, rintangan-rintangan. Tuhan perhadapkan kepada mereka keadaan-keadaan yang tidak baik. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang tidak baik itu, iman bapak kita Abraham tidak lemah. Keyakinannya tidak pernah goyah. Walaupun tubuhnya lemah, walaupun keadaan begitu tidak memungkinkan. Oleh karena imannya tidak goyah, malah dia terus memperkuat imannya. Maka firman Tuhan berkata, Allah melihatnya sebagai suatu kebenaran, sehingga tepat pada waktunya, tepat kepada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, Allah pun akhirnya menggenapi janjinya. Bukan hanya memberikan kepada dia Ishak, bukan itu janji Tuhan yang termulia kepada Abraham. Lalu apa? Apa ibu bapak? Yang terbesar adalah bahwa Abraham, dari keturunan Abraham
lahirlah Yesus Kristus, lahirlah Mesias. Itu jadi bukan Ishak. Ishak itu kan berkat jasmaninya itu, tetapi berkat rohani adalah bahwa Abraham, bahwa Yesus, bahwa Mesias disebut anak Abraham. Amin. Kan ada di sana dalam Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Amin. Itulah makanya oleh keturunanmu lah, malaikat berkata, oleh keturunanmu lah sebuah bangsa diberkati. Itulah Yesus Kristus, keturunan Abraham. Jadi bukan berkat jasmani. Kejadian pasal 22 ayat terakhir ini, ayat terakhir. Kejadian pasal 22 ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18 kita perhatikan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini Yesus Kristus maksudnya. Yesus Kristus Mesias adalah keturunan Abraham. Oleh karena Yesus Kristus anak Abraham itu, maka semua bangsa di bumi mendapat berkat. Inilah berkat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Jadi bukan Ishak berkat Allah yang terbesar bagi Abraham, tetapi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah anak Abraham, keturunan Abraham. Saudaraku, selain kita menerima berkat jasmani, jikalau kita tetap kuat dan bersemangat mengikut Tuhan, selain hanya berkat jasmani yang Tuhan sediakan, yaitu berkat Ishak. Apa itu Ishak? Tertawa. Berkat bisa membuat kita tertawa. Uang bisa membuat kita tertawa. Makanan bisa membuat kita tertawa. Pengkhotbah berkata, anggur meriangkan hidup. Apalagi makanan membuat tertawa, tetapi uang memungkinkan semuanya itu. Jadi berkat Ishak pun Tuhan berikan kepada Abraham, dan juga berkat Mesias. Arti rohani adalah kepada kita keturunan Abraham yang tetap kuat dan hebat di dalam Tuhan akan mendapat berkat Ishak, yaitu berkat-berkat yang membuat kita tertawa. Itulah uang, itulah makanan, itulah kaotek. Tetapi ada satu lagi berkat yang lebih besar dari itu, yaitu kita seperti Abraham disebut menurunkan Mesias, maka kita juga menerima berkat rohani, di mana oleh karena Mesias Yesus Kristus kita mendapat berkat pewaris kerajaan Allah. Jadi lengkap berkatnya, berkat Ishak dan berkat Yesus Kristus anak Abraham dilimpahkan kepada kita semua, yaitu kepada kita yang tetap kuat imannya walau mengalami banyak masalah seperti yang dialami oleh Abraham. Amin, Ibu Bapak. Karena itu tetap semangat, tetap bergembira, tetap rajin, tetap giat, jangan lemah. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Mari kita mengangkat nyanyian. Kita mengangkat lagu.
seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun. Di saat ku berbeban berat. Haleluya. Mungkin ada di overhead ditayangkan supaya semua menyanyi dan semua bisa merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya.